Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Nova Puan. Mari kita belajar bersama mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke strategi, kita perlu terlebih dahulu mengetahui mengenai filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyan Ingarso Sungtolodo, Imade Magun Kurso Tutwuri Handayani. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntutan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi atau cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntutan ini bersifat holistik, tidak boleh terlepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lalu bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba kepada anak? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tapi juga afektif, sosial, dan spiritual atau budi pekerti dan psikomotor atau keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti yang dimiliki murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural di daerah asal murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid berdasarkan usianya. Dan yang keenam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik serta keragaman latar belakang seperti sosial, ekonomi, dan kultural, serta kemampuan berpikir yang dimiliki oleh murid. Berdasarkan pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan di kelas, antara lain dengan cara yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan penugasan dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasan sesuai minat dan kreativitasnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak guru. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukai dari pembelajaran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.